Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Reno Lenggogeni, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi Bandung. Telah melaksanakan PPL siklus 3 dengan pembelajaran daring pada kelas 10-8 di SMA Negeri 8 Garut dengan materi perbandingan trigonometri dengan menerapkan model pembelajaran project based learning. Untuk kali ini kami membuat alat peraga klinometer sederhana. Selamat menyaksikan. Terima kasih ya semuanya sudah join di Zoom kita kali ini. Ibu perhatikan sudah banyak yang hadir ya untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Suci dipimpin dulu doanya. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Selesai. Terima kasih Suci. Ibu telah bagikan link ya tadi sebelum pembelajaran dimulai. Setelah Ibu cek, alhamdulillah semuanya hadir pada siang hari ini. Itu artinya kita semua sehat, kita semua semangat untuk belajar pada hari ini. Nah, perhatian kita semua dalam pembelajaran daring ini beberapa aturan yang akan kita ikuti. Yang pertama, dengarkan guru ketika menerangkan dan ikuti petunjuk. Lalu bekerja keras dan lakukan yang terbaik. Selanjutnya, duduk tegak guru menerangkan. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada materi sudut elevasi dan sudut depresi ini, amati dulu sebuah video motivasi tentang berpikir kritis. Nah, informasi, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang besar, mencari berbagai informasi tambahan yang terkait, dan mampu menganalisa hingga membuat sebuah kesimpulan. Selain ini, kita harus mulai menerapkan profil pelajar Pancasila bernalar kritis ya. Jangan ragu lagi untuk mengutarakan ide atau pendapat. Bernalar kritis secara tepat dapat membawa manfaat untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Oke, bernalar kritis ya atau berpikir kritis diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kemampuan bernalar kritis atau berpikir kritisnya semakin meningkat. Nah, dalam pembelajaran ini nanti akan ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, peserta didik melakukan pengamatan dari tayangan dalam PPT dan video yang ditampilkan oleh guru melalui Zoom meeting. Nah, guru dan peserta didik bersama-sama melakukan diskusi tentang membuat alat peraga klinometer sederhana dengan tepat dan teliti. Nah, sehingga peserta didik dapat menyajikan pemecahan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Dalam pembelajaran ini juga ada beberapa kegiatan yang akan kita pelajari. Yang pertama nanti akan ada video yang akan diamati kembali. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu berikan kepada, nah itu ada pada LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan kemarin ya. Nah, yang linknya juga sudah Ibu bagikan. Kemudian yang keempat, nanti peserta didik menyelesaikan proyek. Dalam penyelesaian proyek ini, nah, akan ada kerjasama setiap kelompok. Kegiatan pembelajaran berlangsung pun Ibu akan melakukan penilaian. Ada penilaian sikap, bagaimana kalian bersikap dalam bekerja kelompok. Kemudian ada keterampilannya dalam menyelesaikan proyek, dalam menyajikan LKPD. Kemudian yang terakhir ada pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini akan dilakukan di akhir nanti sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Jadi silakan benar-benar diikuti pembelajaran ini dengan benar, dengan baik, dengan teliti sehingga nanti penilaian yang akan Ibu ambil mendapatkan hasil yang bagus. Oke, dalam pembelajaran ini ada beberapa pembelajaran terdahulu yang kita gunakan pada pembelajaran sekarang. Ada yang masih ingat pembelajaran apa, materi apa yang sebelumnya kita pelajari? Ya, trigonometri. Ada yang masih ingat perbandingan trigonometri itu apa aja? Silakan, kelompok 2. Oke, kemudian? Cos B BC per AC. Oke, dan terakhir ada? Tan AB per BC. Oke,
Ini kemarin sudah kita pelajari ya tentang sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Oke, sekarang kita akan dengarkan kembali sebuah video pembelajaran untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan diamati ya. Pada video kali ini kita akan membuat alat peraga klinometer sederhana dengan alat dan bahan yang diperlukan, busur, sedotan, benang atau tali, dan pemberat seperti penghapus. Langkah yang bisa dilakukan untuk membuat klinometer sederhana, yang pertama, buat tali atau benang seukuran sedotan dan yang cukup kuat untuk menahan pemberat. Kemudian ikatkan tepat pada tengah busur. Lalu ikatkan pemberat pada ujung benang lainnya. Sekarang klinometer siap untuk digunakan. Selamat mencoba. Kelompok 2, informasi apa yang dapat kalian peroleh dari video yang baru saja ditampilkan? Kita dapat mengetahui cara-cara menggunakannya. Oke, cara pembuatan klinometer sederhana ya. Kemudian untuk kelompok 3. Nah, apakah kalian pernah mengukur sudut? Pernah. Dengan menggunakan busur. Oh, dengan menggunakan busur ya, baru menggunakan busur. Nah, sekarang kira-kira bisakah kalian memperkirakan besar sudut pandang ketika melihat bangunan yang tinggi? Kira-kira bisa tidak? Nah, ini akan kita pelajari sekarang ya, tentang membuat klinometer sederhana. Oke, sekarang posisi sudah duduk dalam berkelompok. Alat-alatnya sudah disediakan semua ya. Coba Ibu lihat dulu untuk 1, ya, 3. Ada ya semuanya ya. Semuanya mengisi LKPD ya. Oke. Sudah ya, kita lanjut ke langkah kedua. Ya, ada yang membuat seutas tali nanti, kemudian membuat ikatan tali, ada yang merekatkan sedotan. Silakan dibagi-bagi berdasarkan anggota kelompoknya. Kelompok 3, siapa yang bertugas untuk membuat ininya nanti, merekatkan sedotan pada busur? Siapa kelompok 3 sudah ditulis? Sudah ada mandabu. Oh, ada mandabu. Baik. Silakan ya dikerjakan. Jika ada kendala, silakan ditanyakan. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke langkah ketiga, menyusun jadwal. Disusun jadwalnya untuk setiap kegiatan, alokasi waktunya 35 menit ya. Silakan diisi tabel pada langkah ketiga, menyusun jadwal. Kita ke langkah keempat. Langkah keempat itu adalah menyelesaikan proyeknya, melihat perkembangan proyek. Silahkan dimulai aktivitas pelaksanaan proyeknya sesuai dengan langkah-langkah yang tadi ada di video juga. Nah, Enggak, Bu, lancar. oke, kelompok 2 bagaimana? Bisa ya? Kelompok 1 coba lihat. Kelompok 1 dia mengerjakannya di depan layar tuh. Coba yang lainnya. Nah, diangkat seperti kelompok 1. Jadi terlihat ya pengerjaannya ya. Nah, silakan pilih 2 objek yang posisinya lebih tinggi dari kita, kemudian 2 objek yang rendah. Silakan diukur sudut depresi dan sudut elevasinya. Tepat di depan mata. Letaklah ujung kilometer depan mata. Hadapkan ujung kilometer lain ke arah ujung. Akan dicari sudutnya. Oh, berarti di sudut itu. Sudah ya. Sekarang untuk yang presentasi, ada yang mau maju duluan sebelum Ibu tunjuk? Silakan. Untuk hasil dari pembelajaran kali ini, kita dapat membuat alat peraga untuk mengukur sudut elevasi dan sudut depresi. Alat peraganya seperti ini. Kan oleh benang
dengan menggunakan pemberat. Jadi di sini saya menggunakan pemberat penghapus. Kami di sini mengukur jam dinding dengan besar sudut 110 derajat dan besar sudut elevasinya 20 derajat. Oke, terima kasih kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Kami mengambil objek kaki meja. Arah pandang mata dengan kaki meja dapat dilihatkan hasil dari besar sudutnya itu 50 derajat. Sekian, terima kasih. Oke, baik ya. Jadi semuanya sudah bisa mengukur sudut elevasi dan sudut depresi. Tadi ketika sedang melaksanakan pengukuran, kelompok 2 bertanya, boleh tidak Bu hasilnya negatif? Nah, tadi kelompok 2 menemukan hasil sudut depresinya negatif. Kira-kira itu kenapa? Ada yang bisa menanggapi nggak itu? Kenapa bisa negatif? Mungkin karena hasil yang didapatnya itu di bawah 90 derajat. Dan sudut elevasi itu tadi diberitahunya itu kan dikurangi derajat. Otomatis kan tadi yang didapatkannya itu 80 derajat, dikurangi 90 derajat, mungkin hasilnya diperolehnya itu min 10 derajat. Iya. Benar ya, benar dari kelompok 3. Jadi kelompok 2 kemungkinan kesalahannya yang pertama karena menganggap sudut itu sudut elevasi, jadi menggunakan pengukuran sudut elevasi. Nah, pada bahan ajaran LKPD sudah dijelaskan kalau untuk sudut depresi, kita langsung mengambil sudut yang ditunjukkan oleh klinometer yang kita buat. Benar ya untuk kelompok 3. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran Klinometer atau alat yang tadi itu disebut klinometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut elevasi dan sudut depresi. Oke, kita sudah bisa menyimpulkan, sudah melakukan pembelajaran juga, dan Ibu juga sudah melakukan beberapa penilaian sikap dan keterampilan. Sekarang saatnya Ibu akan melakukan penilaian pengetahuan. Kuis ya, link untuk kuisnya sudah Ibu bagikan dan kedempetan, tidak mencontek. Silakan 2 orang anggota kelompok pindah ke belakang. Tarik kursinya ke belakang. Seorang arsitek akan membuat sebuah jembatan di Sungai Cimanuk. Bagaimana cara arsitek tersebut menentukan lebar sungai tanpa menyeberangi sungainya? Nah, buatlah rencana penyelesaianmu untuk membantu arsitek tersebut dan jelaskan langkah-langkah yang akan kamu kerjakan untuk menghitung lebar sungainya. Kumpulkan, Ibu cek sepertinya ya sudah benar ya. Kemudian ini juga, nah, oke, baik. Jadi rata-rata sudah bisa ya untuk materi hari ini. Oke, yang kalian alami. Harus teliti dalam mengukur Harus sudut. teliti dalam mengukur sudut. Apalagi kelompok 2. Sudutannya terlalu kecil, jadi lebih sulit gitu. Sudah salah satu contoh dari manfaat trigonometri untuk menentukan tinggi. Sebuah kecil. Tinggi Benda suatu yang- bangunan, Iya, tinggi suatu bangunan. terus tinggi tiang bendera, Ya, nah nanti kita akan gunakan alat yang sekarang kita buat untuk menentukan tinggi tiang bendera, tinggi pohon, dan lain sebagainya yang berada di lingkungan kita. Nah, itu pelajaran kita pada pertemuan ini. Tadi kita mengawalinya dengan doa, silakan sekarang ditutup lagi dengan doa. Silakan Suci berdoa kembali. Oke, setelah belajar mari kita baca doa dimulai. Silma. Berdoa selesai. Terima kasih ya untuk partisipasinya hari ini kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga besok pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.